Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Perkenalkan, saya Indah Vijayanti SPDGR, guru mata pelajaran Proyek IPAS di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan rapor pendidikan di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu, kualitas pembelajaran berada pada kategori sedang. Situasi pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa mayoritas murid kurang aktif, kurang fokus, dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum sepenuhnya mendukung kebutuhan murid dan media yang digunakan belum mampu memenuhi berbagai gaya belajar. Hal ini berdampak negatif terhadap hasil belajar murid yang belum memenuhi harapan. Dalam menerapkan praktik baik ini, saya menghadapi berbagai tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan-tantangan tersebut meliputi tantangan dari dalam diri murid, tantangan dari guru, dan tantangan dari sekolah. Tantangan dari murid meliputi rendahnya motivasi, kurangnya keaktifan, dan ketidaksiapan dalam menerima serta mengaplikasikan materi secara langsung. Sedangkan tantangan dari guru mencakup model pembelajaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan belajar murid, penggunaan media pembelajaran yang masih konvensional, serta penyampaian materi yang kurang menarik dan sulit dipahami siswa. Di tingkat sekolah, tantangan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, saya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, murid, dan orang tua atau wali murid. Selain itu, melakukan refleksi diri secara berkala juga sangat diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Aksi yang diambil untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam model pembelajaran proyek berbasis pembelajaran atau yang disebut juga dengan PJBL dimulai dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan tes awal, wawancara, dan observasi yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kebutuhan dan preferensi masing-masing siswa sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Pembelajaran diferensiasi meliputi diferensiasi konten, yang mana hal ini sesuai dengan gaya belajar murid, baik itu visual, auditori, ataupun kinestetik, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai dengan minat belajar, serta profil belajar murid. Adapun langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan model PJBL yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Bersedia. Risalah kepada Ibu Guru. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alvista, Pagi, Bu. Andianisa, Terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. kita ada kesepakatan kelas ya. Yang kedua, harus bekerja sama. Biasanya yang terjadi pada buah atau sayur yang tidak termakan tadi seperti kulit, itu biasanya diapakan? Ada yang bisa jawab? Oke, Risha, diapakan? Dibuang. Ada yang lain? Vista? Oke, dijadikan bahan pengolahan yang lain. Jadilah agen dengan mengubah limbah menjadi suatu keberkahan. Melalui ekoenzim dan ekoprinting, kita tidak hanya melindungi bumi, tetapi juga menciptakan keindahan dari hal-hal yang sering kita anggap sepele. Semangat berinovasi dan berkreasi, karena dari sinilah masa depan lebih baik akan dimulai. Peserta didik diharapkan mampu merancang eksperimen dampak pencemaran lingkungan dan cara mengatasi pencemaran lingkungan. Teknik penilaian di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen formatif, dan yang kedua adalah asesmen sumatif. Pada kegiatan pembelajaran, media belajar yang digunakan disesuaikan dengan gaya belajar siswa visual, auditori, dan kinestetik, berupa video pembelajaran, presentasi dari Canva, bahan ajar, dan LKPD yang didesain dari template aplikasi Canva, dan pemberian printout materi ajar kepada peserta didik. Bagaimana cara menangani permasalahan dari limbah organik? Pada fase mendesain perencanaan proyek,
Guru membagi kelompok menjadi 4 kelompok, di mana murid diberikan kebebasan dalam menentukan proyek apa yang akan dilakukan dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Murid berkolaborasi dengan guru dalam mendiskusikan penyusunan rencana proyek. Rencana tersebut mencakup persiapan bahan, alat, cara kerja, dan pembagian tugas. Pada tahap menyusun jadwal, guru dan murid berkolaborasi dalam menyusun kesepakatan mengenai jadwal pembuatan proyek. Murid menyusun jadwal penyelesaian proyek secara efektif dan efisien sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Guru menyampaikan panduan untuk proyek atau praktikum kepada murid dengan menerapkan diferensiasi konten. Melalui tayangan video dan audio penjelasan dari guru, serta praktik langsung dalam pembuatan ekoenzim dan ekoprinting, guru berperan sebagai fasilitator bagi murid dalam mengerjakan proyek secara berkelompok. Pada fase ini, penerapan diferensiasi proses dilaksanakan, di mana setiap murid dalam kelompok diberikan kebebasan untuk memilih dan melaksanakan aktivitas praktikum sesuai dengan tahapan proses yang mencerminkan minat masing-masing. Beberapa murid terlibat dalam pemotongan sisa bahan sayuran atau buah, penimbangan bahan, pencairan gula, pengisian bahan ke dalam wadah, pengemasan, pelabelan, desain label kemasan, serta perhitungan analisis usaha untuk proyek ekoenzim. Pada proses ekoenzim, setelah bahan tercampur merata, wadah ditutup dengan rapat menggunakan lakban atau isolasi dan ditempelkan tulisan tanggal pembuatan dan tanggal pemanenan serta bahan organik apa saja yang digunakan. Sementara itu, untuk proyek ekoprinting terdapat murid yang melakukan pemilihan bahan yang akan digunakan, pemukulan pada kain, perendaman kain dalam air tawas, serta penjemuran kain. Selain itu juga diterapkan diferensiasi produk di mana murid diberi kebebasan dalam menghasilkan produk dari pengolahan sampah organik seperti pembuatan ekoenzim ataupun ekoprinting. Ekoenzim yang dihasilkan dari praktikum dikemas dalam botol dengan volume 500 ml dan 1000 ml. Sementara itu, ekoprinting dapat dimanfaatkan sebagai tas goodie bag untuk produk ekoenzim. Setiap pembelian 5 botol ekoenzim akan disertai dengan 1 tas ekoprinting secara gratis atau setiap pembelian 5 produk yang dihasilkan oleh jurusan APHP. Pada tahap melakukan panen ekoenzim, tidak semua produk ekoenzim terdapat jamur putihnya. Apabila terdapat jamur putih yang tidak berkelompok, jamur tersebut dapat digunakan sebagai masker. Untuk pengujian hasil proyek ekoenzim, dilakukan analisis terhadap pH, aroma, dan warna cairan ekoenzim. Pengujian pH dilakukan menggunakan pH meter. Jika hasil pH berada di bawah 4, disertai aroma asam segar dan warna coklat keruh, ini menunjukkan bahwa ekoenzim yang dihasilkan sudah sesuai. Sementara itu, tahap menguji hasil proyek pada ekoprinting dilakukan dengan memperhatikan ketahanan warna dan kejelasan pola. Selain itu, murid diberikan kebebasan dalam memasarkan produk yang telah mereka buat, baik melalui pemasaran offline maupun online. Pemasaran offline dilakukan dengan menjual langsung kepada konsumen, sementara pemasaran online memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Pada tahap mengevaluasi pengalaman, peserta didik mempresentasikan laporan proyek yang telah dibuat dan peserta didik yang lain memberikan tanggapan berupa pertanyaan dan saran. Selanjutnya, peserta didik memberikan testimoni pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada praktikum pembelajaran IPAS hari ini, kami memproduksi ekoenzim Rafflesia keto. Dengan pembelajaran ini, kami dapat merancang eksperimen untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan pembuatan ekoenzim. Terima kasih Bu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan sampah organik menjadi 2 eko melalui pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model project based learning pada materi makhluk hidup dan lingkungan, meningkatkan keaktifan, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Simpulan tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lembar refleksi peserta didik. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, rekan guru, dan peserta didik SMK Negeri 6 Kota Bengkulu atas kerjasama dan dukungannya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. SMK bisa, SMK hebat, guru hebat, Indonesia maju, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.